Dari dulu saya udah pesan ini proyek nggak benar. Pertama adalah itu bakar uang. Dibilang investasi. Investasi di mana? Investasi mah bikin jalanan, bikin jembatan, bikin airport, bikin pelabuhan, pendidikan, riset, development itu investasi. Orang ini dimakan kok keluar di belakang di toilet kok dibilang investasi. Nggak ngerti saya. Nah dia kan punya kepentingan untuk bilang optimis. Karena kalau dia nggak optimis kan dipecat dia jadi Menq. Ya kan apanya bagusnya kalau seperti itu pasti kolaps ekonomi kita. Prof, ini kan MBG kan lagi libur nih Prof, lagi tutup. Bahan-bahan kayak telur kan pada turun Prof. Ada hubungannya nggak Prof? Iya 50 tahun juga gak akan selesai itu. Ya emangnya kayak membalikan telapak tangan overnight you can get it. Nggak mungkin itu ratusan dari 1200 mau dibikin ke 250 Iya. itu mungkin perlu waktu 100 tahun gitu. Nggak gampang lah. Kembali lagi di Rujak Politik kali ini dengan Prof Ferry Latuhin. Selamat siang Prof. Thank you Bang Ipul. Prof, Iya. kita bicara lagi soal dolar nih Prof. Tetap bawa ke 18.000 dijaga. Tetap 18.000 padahal udah ditekan terus sama BI Prof. Iya, ini udah mau lari terus kalau nggak ditekan sih udah ke 20.000. Ini Prof, 3 bank asing cabut dari Indonesia Prof. 3 bank asing cabut dari Indonesia kan artinya mereka nggak percaya sama Indonesia. Iya. Ya kan, bukan cuma 3 bank asing aja. Itu dampaknya apa Prof? Ya tampaknya adalah capital flight ya. Orang asing nggak mau masuk bawa dolarnya kemari, sedangkan kita masih perlu dolar, kita masih perlu investasi, ya kan. Kita lihat juga pabrik yang kemarin katanya 2 mau pabrik kabur. besar ya, Iya. yang Toyota kalau nggak salah ya. Iya betul. Untuk kabur ke Vietnam ini tanda-tanda bahwa pemerintah kita tidak dipercaya oleh investor asing. Perbaya juga gagal. Jual pandak bond di Cina sana, investor Cina nggak tertarik. Mereka bilang ya saya perlu 1 tahun untuk mereviewnya, ya mereview ekonomi Anda, mereview APBN Anda. Nah, mereka sama sekali juga nggak percaya sama Indonesia ya. Iya. Nah, itulah kenapa 3 bank asing ini merepatriasi langsung seluruh pendapatannya yang ada di Indonesia. Mereka kirim ke headquarter mereka, ke kantor pusat mereka. Artinya kan kalau duit dikirim ke sana mereka nggak akan ekspansi di sini kayak gitu. Prof, ini kan dolar baru 18.000 Prof. Ada berita 90% karyawan Tokopedia dipecat. Dari 1.250 orang tinggal 125 orang nih Prof. Iya, semuanya pada pecat-pecatan. Kita lihat kemarin PMI kita, Purchasing Manager Index kita jatuh cukup dalam ya, dari 50 level netral di ke 46,9, artinya terjadi kontraksi. Kalau di atas 50 terjadi ekspansi, kalau di 50 terjadi kontraksi daripada produksi yang dikeluarkan atau diproduksi oleh sektor manufacturing. Ini bisa menyebabkan badai PHK nanti di kuartal ketiga dan kuartal keempat. Nantinya ya. Dan ini aja memang udah PHK dari 1.250 ke 125 kan Tokopedia ya. Tokopedia. Iya, bukan nggak mungkin nanti badai PHK di kuartal 3, kuartal 4 itu makin gila. Nah, belum lagi ada El Nino. El Nino ini bisa ganas loh. Eropa sekarang lagi terjang badai panas. Orang lansia meninggal Prof. Iya, mau meninggal. Ini tanda-tanda bahwa El Nino-nya bakal ganas nih, El Nino Godzilla. Nah, ini bisa menyebabkan krisis pangan. Kalau krisis pangan akibatnya inflasi gila-gilaan kan, karena pangan kan. Nah, itu bisa menyebabkan daya beli masyarakat rontok. Kalau daya beli masyarakat rontok ya perusahaan-perusahaan juga rontok karena nggak ada yang beli kan gitu. Iya. Ya kan ya. Nah oleh karena itu bisa terjadi badai PHK kalau perusahaan-perusahaan pada rontok kan gitu ya. Jadi outlook ekonomi kita sangat buruk ya di tahun ini di semester kedua. Prof, kan Purbaya masih senyum Prof. Kemarin malah datang podcast Prof di Sumargo Prof. Apa? Si Purbaya Prof. Apa dia bilang? Ya ekonomi baik-baik aja tuh. Ya, kalau baik-baik aja PMI-nya nggak jatuh ke 46,9. PMI itu kan indikator yang paling bisa dipercaya atas kegiatan manufacturing atau sektor industri. Ya kan? Betul. Industri kalau dia sih selalu bilang baik-baik aja. Dulu juga bilang serok nanti ke 10.000 saham, buktinya mana? Ya kan iya, 6.000 aja 6.000 susah. Ya kan jual dolar nanti 16.500, buktinya dolar tadi terus ke 18.000 kan gitu ya. Betul. Jadi jangan percayalah omongan Purbaya. Karena apa? Karena kalau dia ngomong jelek dia pasti dipecat sama presidennya kan gitu. Kan baru kali ini Prof ada menteri yang podcast terus
Selalu yang disampaikan itu yang manis-manis gitu Prof. Iya kan orang kan gak buta ya kan, buktinya popularitas dia juga udah jatuh. Dulu kan buzzernya banyak banget kalau saya Betul. ngomong ya kan ya, menyerang saya. Sekarang malah semua pada berpihak kepada saya kan gitu. Nah kan, nah ini memang orang ini nggak pantas lah jadi menteri karena nggak punya intelektualitas tidak ada. Masa si menteri bilang serok saham, menteri keuangan mana yang ngomong kayak begitu kan nggak ada ya kan ya. Majalah The Economist dia bilang bego ya kan, majalah bego. Ini sama sekali tidak representatif. Seharusnya sih Purbaya dipecat secepat mungkin kalau saya. Tapi kan faktanya Prabowo masih percaya dia seling. Ya karena dia pandai ngebohongin Prabowo. Kan Prabowo orang pintar katanya Prof. Nah iya. Siapa yang menilai gitu. Prof, sekarang kan dolar terus menguat, rupiah malah melemah, sekarang 18.040 ya. Menurut Prof ini kan udah lumayan lama nih Prof, rupiah masih di angka 18.000. Ya karena dijaga terus sama BI ya, BI juga ditodong mungkin sama pemerintah untuk intervensi terus-terusan ya, dan ini mendapat sorotan tajam dari Fitch Rating loh ya kan. Takutnya cadangan kita tergerus habis sehingga in term of import cuma bisa 5 bulan, itu bisa terjadi yang namanya speculative attack. Artinya apa? Kita udah tahu trade kita sekarang setelah 72 bulan surplus ya kan, perdagangan kita sama luar negeri, ekspor impor kita sekarang defisit ya kan, baru pertama kali itu ya kan 1,61 miliar US dollar, itu cukup gede gitu kan. Artinya apa? Dari real sektor kita juga mendapatkan dolar, dari financial sector asing kabur. Ini bisa ke 25.000 nanti di Q3 Q4, saya bukan nakut-nakutin ya. Karena apa? Ekonomi kita bisa diterjang badai PHK satu karena PMI kita jatuh ya kan, cukup dalam. Kalau jatuhnya cuma 1 poin kita bisa harapkan dia balik lagi, tapi kalau jatuh sampai 3,1 poin tandanya dalam, susah balik lagi, masih dalam keadaan kontraksi nanti ya. Di bawah 50 tuh walaupun naik dari 36,9 dari 46,9 ke 47 atau ke 48 tetap masih di dalam kawasan kontraksi ekonomi. Di bawah 50 tuh kontraksi. Nah ini bisa lama gitu loh ya, makanya hati-hatilah teman-teman yang bermain saham di bursa efek kita ya. Indeks naik ini hari pun jangan dianggap bakal naik terus gitu loh ya. Bisa juga kayak kemarin naik dari 5.300 ke 6.250 ternyata untuk jatuh lagi, untuk ambruk lagi gitu kan ya. Jadi belum, kalau ngelihat ekonomi ke depan sih saya sangat suram ya. Artinya begini, pertumbuhan ekonomi mungkin 0% loh di akhir tahun ya kan, kita nggak pernah tahu. Karena apa? PMI-nya ini jatuh dalam. Prof kan selalu ngomong MBG berhentiin, dan terbukti Prof MBG kan dibuat bancakan. Dari dulu saya udah bilang ini bahkan bancakan, dan terbukti Dadan Hindayana kepala BGN sehari 1 miliar. Kan sehari 1 miliar ya, mungkin lebih kali ya, karena dana yang dana yang dialokasikan untuk MBG kan ratusan triliun ya kan ya. Dari dulu saya udah pesan ini proyek nggak benar. Pertama adalah itu bakar uang, dibilang investasi di mana? Investasi mah bikin jalanan, bikin jembatan, bikin airport, bikin pelabuhan, pendidikan, riset development, itu investasi. Orang ini dimakan kok, keluar di belakang di toilet kok dibilang investasi, nggak ngerti saya. Dari Menteri Pendidikan pernah ngomong itu Prof, bahwasanya MBG itu bermanfaat. Ribuan guru udah menyimpulkan. Ya dari mana kan nggak menciptakan lapangan kerja apa-apa, katanya 19 juta. Menteri Pendidikan juga kan nggak mau dipecat, masa dia bilang ini nggak bagus ya kan. Semua orang ini penjilat semua. Terus Purbaya pernah ngomong, pengamat-pengamat itu tidak optimis kepada ekonomi kita. Jadi buktinya kan PMI-nya jatuh ke 46,9. Bagaimana sih bisa optimis? Nggak ada orang gila yang optimis. Iya. Ya kan ya, kecuali kalau PMI naik gitu kan ya. Dan buktinya kan jatuhnya dalam, bukan cuma jatuh 1 poin, jatuh 3,1 poin. Bagaimana bisa orang optimis? Nah dia kan punya kepentingan untuk bilang optimis, karena kalau dia nggak optimis kan dipecat, dia jadi Menq. Iya. Ya kan gitu ya. Sekarang kan ada KDMP lagi di Prof, gimana itu Prof? Ya KDMP juga kan bakal duit juga. Semua ini semua proyek-proyek politik, bukan proyek ekonomi. Jangan percaya itu proyek ekonomi untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, untuk menciptakan lapangan kerja. Kalau menciptakan lapangan kerja ya bangun jalanan, bikin biaya logistik kita murah, bangun jembatan, bangun airport, ya itu menciptakan lapangan kerja. Nah ini bakar duit kok dibilang menciptakan lapangan kerja, dari mana sih? MBG dan KDM bedanya di mana Prof? Ya sama, dua-duanya bakar duit sih, gak ada bedanya. Enggak, apakah ini jadi sebab
orang investor Iya, orang jadi asing pada kabur. kabur semuanya sekarang berbahaya kaing-kaing pergi ke Cina katanya panda bonnya Panda laku. Ya kalau laku ya kenapa lu kagak issuing kan kagak ditanggapin di sana. Iya. Respons di sana investor bilang nggak, saya perlu 1 tahun untuk mereviewnya. Artinya kan nggak dipercaya lu bisa bayar apa enggak nanti kalau gue beli bond lu kan gitu. Sampai akhirnya saking hopelessnya ya bikin Patriot Bond, merah putih bond yang dilindungi oleh Undang-Undang P2SK pasal 50A, siapa yang beli itu akan dilindungi dari jeratan hukum pidana maupun pidana. Nah ini kan ancaman yang sangat luar biasa sebagai mesin pencuci uang. Nanti kalau kita dikucilkan dari global financial system ya ambruk ekonomi kita. Bank-bank nggak bisa transfer ke luar negeri, bank luar negeri juga nggak bisa transfer ke Indonesia. Mau dagang apa kalau kayak gitu? Prof, kita sebagai masyarakat yang nggak paham ekonomi nih Prof, kita harus percaya siapa nih Prof? Ya nggak ada yang bisa dipercaya sama diri mah pasrah aja lah ya, mau diapain juga orang udah nggak percaya ya, namanya asing nggak akan balik lagi 5 tahun ke depan juga mungkin mikir-mikir untuk balik lagi, bakal lama ekonomi kita nyungsep. Kalau masyarakat bawah ini Prof, lebih baik dengerin Purbaya atau Prof Ferry atau Ya siapa? Purbaya mah jangan didengerin, dia selalu ngomong cantik, karena kalau dia ngomong jelek dia takutnya kan dipecat sama presiden ya kan, jadi selalu ngomong ya pada dia jatuh telak-telak PMI ke 46,9 kok masih dibilang ekonomi kita baik-baik, dari mana sih, sekolah di mana dia? Profesor kan selalu kritisi Purbaya nih Prof, dibilang Purbaya tidak becus lah dalam arti tidak pantas. Emang nggak pantas karena nggak ngerti ekonomi. Sedangkan Profesor dulu kan pernah jadi pakar ekonominya Prabowo di pemenangan Prof ya. Apakah Prof, karena kan sekarang udah kemana-mana nih orang lebih percaya mendengarkan omongan Prof Ferry ini. Pernah nggak di kontak Prof untuk dimintain masukan atau apa itu Prof? Gak perlu juga ngontak-ngontak saya udah ngomong banyak di TV, ngomong banyak di podcast bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah ini salah, ya kan, bakar itu salah, membunuh bisnis salah, itu kan makanya pasti pada kabur dan nggak percaya sama Indonesia. Nah saya ngerinya nanti pabrik-pabrik asing yang ada di sini juga mereka bilang wah ini kawat ini kalau dolar sampai ke 20.000 nih gue bisa kuat pindah jalan ke Vietnam, itu ada PHK bos. Betul Prof. Kalau untuk korelasinya kan itu nanti kan dia Agustus kurang lebih kan ada badai El Nino Godzilla Prof ya. Ngeri kali itu kalau sampai terjadi krisis pangan ya, kita kan pangan itu kan sangat pokok sekali, di mana-mana itu pangan sangat pokok ya, apalagi dengan daya beli masyarakat yang lagi merosot seperti sekarang ini akibat dolar mau ke 18.000 terus, kita masih banyak barang-barang impor apalagi makanan ya kan, sampai tahu tempe aja kita impor kedelainya, gula juga masih impor, beras juga mungkin masih impor, jagung masih impor untuk pakan ternak, susu masih impor, daging masih impor. Ya kan, apanya bagusnya kalau seperti itu pasti kolaps ekonomi kita. Prof, kata Menteri Imran nih Prof ya. Ketahanan pangan kita surplus Prof. Ya kalau surplus bagus lah. Kalau buktinya kan harga beras katanya naik ya kan. Iya. Harga bawang naik, harga cabai naik ya kan. Ya apanya yang surplus kalau kayak begitu. Harga ya lihat aja sehari-hari ya kan, harga semua udah naik merangkak, inflasi juga kan kemarin naik ya, jadi 3,47% itu di luar pangan. Kalau pangannya sendiri mungkin di atas 7%. Apa yang mau surplus? Prof, ini kan MBG kan lagi libur nih Prof, lagi tutup. Bahan-bahan kayak telur kan pada turun Prof. Ada hubungannya nggak Prof? Ya bisa aja kalau memang modalnya mau telur ya kan, dibelinya cukup banyak dengan dana MBG yang cukup banyak. Kalau MBG-nya ditutup atau SPPPG-nya belum dibayar sehingga tidak bisa deliver, ya akhirnya pembelian telur juga kan berkurang, ya harganya juga turun lah. Oh, apa nggak ada apa harga itu Prof? Kok sekarang MBG tutup harga telur malah turun? Iya turun dong, karena kan nggak ada yang beli ya kan dibelinya banyak sama MBG ya kan. Nah, kalau nggak overproduksi ya harga turun, masa telurnya nggak dijual, busuk dong telur ya kan. Telur kan itu perishable good, yang artinya kalau ditahan 2 hari 3 hari ya busuk lah dia. Ya. Prof, kemarin dengar nggak Prof soal Operasi Merah Putih Prof yang ada pendidikan? Ya itu kan gila, masa sih manajer koperasi dilatih secara militer? Sarmil. Iya kan emang mereka mau jadi manajer apa mau jadi kopral, kan beda itu. Makanya ini sakit semua kebijakan-kebijakan asing itu, enak muak sekali ngeliat Indonesia dengar gaya kayak seperti itu gitu. Ini mau jadi apa? Mau jadi negara fasis ya kan, seperti Jerman dulu zaman Hitler, seperti Italia zaman Mussolini, semua dimiliterkan. Itu kan tanda-tanda negara fasis. Kan presiden kita dari kalangan militer Prof. Iya, tapi kan mau dari kalangan militer kan, mau dari kalangan sipil kan, pola-pola seperti ini kan pola-pola fasis. Ya. Apakah nggak ada itu Prof? Apakah dengan reshuffle itu
Kan dengar bulan depan tuh pada dikumpulin Prof, mau ada evaluasi. Kalau dari statement Udah Pak nggak Rocky ya. mempan lah, udah nggak mempan mau reshuffle apa juga udah nggak dipercaya sama asing. Oh, nggak ngaruh, Prof, ya? Enggak, karena sekarang udah masuk pada psikologis level, bukan ke masalah teknis ya kan. Asing udah nggak percaya dengan pemerintah ini, ya mereka nggak akan balik. Mau reshuffle apa juga bagaimana nggak akan mempan. Solusinya apa Prof? Kalau itu pesimisnya dalam arti kan terburuknya gitu Prof ya. Ya solusinya nggak ada, mau diapain sekarang ya dengan reshuffle kiri reshuffle kan, lagian juga belum tentu di reshuffle yang penting-penting, reshuffle-nya kayak kemarin itu ya, Iya. mau komunikasi lah apa, orang nanti ya tim ekonominya di reshuffle gitu kan, tapi memang di reshuffle kan nggak ada tim ekonominya, yang kagak penting banget ya kan untuk memperkuat rezim ini, itu aja. Ini ada titipan pertanyaan Prof. Kaminya lagi turun nih Prof, kenapa tetap harganya naik Prof? Apanya turun? Harga minyak dunia. Ya harga minyak dunia turun nih, turunnya drastis loh ya, sampai WTI itu di bawah 70, 68 saya lihat tadi ya, untuk Iya. Brent 71. Ini kan seharusnya berita baik untuk Indonesia, tapi kenapa dolar mau terus ngacir ke 18.000? Itu kan tandanya asing udah nggak percaya. Oh gitu Prof ya. Iya. Per barelnya kan 60-70 ya. Wah ini udah turun drastis ini, seharusnya berita bagus untuk Indonesia ya, yang masih impor minyak luar biasa kan, kebutuhan dalam negeri 50% itu kan kita impor, harusnya berita baik, tapi tetap aja dolar mengajar ke 18.000 dan dijagain terus sama BI. Kalau enggak sih udah tembus 20.000 kali ya. Nah ini tandanya apa? Tandanya bahwa kepercayaan itu, tadi saya bilang kepercayaan itu udah habis ya terhadap pemerintah ini di mata asing ya, mereka akan tetap kabur sih. Tadi pagi saya ke BBM Prof, ke tempat pom bensin, Pertalite kebanyakan langka Prof. Adanya Pertamax gitu Prof. Iya mungkin juga kan mereka pemerintah bilang waduh yang subsidi harus gua kurangin lah suplainya ya kan, karena APBN-nya kedodoran ya kan. Kita lihat aja kalau nggak salah tahun buku 2025 pemerintah masih punya utang ke PLN 110 triliun. Iya. Ya kan, ke Pertamina masih 4,5 miliar US dollar belum dibayar ya. Kalau Pertamina bilang gua nggak dapat pembayaran dari pemerintah untuk subsidi dan kompensasi, ya terpaksa suplainya harus gua turunin. Ya, orang beli aja yang non subsidi kan gitu. Kemarin kan ada itu statement dari Prabowo Prof. Dia akan mengurangi BUMN Prof dari ribuan jadi cuma Nggak 250. gampang, jangan mimpi lah. Yang ngurangin satu aja susah, apalagi ngurangin dari ribuan jadi 250. Ya kan, bayangkan titipan Iya, politik Prof. Iya 50 tahun juga gak akan selesai itu. Ya emangnya kayak membalikan telapak tangan overnight you can get it, nggak mungkin. Itu ratusan dari 1.200 mau dibikin ke 250 Iya. itu mungkin perlu waktu 100 tahun gitu. Nggak gampang lah. Oke Prof. Terakhir Prof, nasihati teman-teman yang kena PHK Prof. Dia harus bertahan hidupnya seperti apa Prof? Ya untuk bertahan hidup ya cari pekerjaan lain yang paling gampang ya, jadi jadi driver Grab kayak gitu ya, mobil roda 4 atau driver ojol. Itu saya lihat, saya sering nanya itu dari yang kena PHK tuh akhirnya jadi driver kayak gitu, udah paling gampang ketimbang buka tenda misalnya, mau dagang bubur ayam, mau dagang bakso, itu kan perlu modal dan perlu keahlian. Iya. Ya kan nggak bisa bikin bakso cuma asal nyemplungin bakso doang ke dalamnya ya kan ya. Bubur ayam juga nggak cuma bubur doang. Sama ayam digoreng nggak gitu. Udah paling gampang kalau mereka yang dapat PHK cari pekerjaan di sektor informal, dan paling gampang tadi kalau umpamanya Anda istilahnya mau duit cepat ya jadi driver ojol misalnya ya kan, atau kalau punya mobil ya jadi driver gokar atau Grab gitu kan. Ya, itu udah paling gampang nggak bisa lain gitu loh ya. Sebab kalau mau pindah-pindah juga dagang-dagang gitu nggak gampang, perlu modal, perlu skill ya kan. Tapi kalau bawa mobil bawa motor kan gampang banget, ada mapnya pula ya. Itu sih advice. Oke Prof, terima kasih Prof untuk masyarakat kita. Semangat untuk bertahan hidup dan jangan foya-foya. Siap. Itu Prof ya. Terima kasih Prof. Thank you Bang Ipul. Terima kasih. Yo. Kebetulan saya pernah pelajari, tapi secara praktikal di sini lebih praktikal, bisa diaplikasikan langsung. Beberapa teori yang saya pelajari juga ada sanggahan atau misalnya masukan lah ya lebih tepatnya untuk saya pribadi, dan ya praktikal dan applicable banget sih. Ini pertama kalinya saya belajar tentang evaluasi perusahaan. Semuanya baru buat saya, dan ketika belajar di sini cukup bisa dipahami dan mudah diterapkan. Dengan mengikuti kelas ini saya menambah wawasan dan skill saya di bidang finance, terutama di valuasi. Kelas Prof Ferry ini
jelas insight baru yang nggak didapat di apapun di luar sana. Minimal kalau untuk pemain atau yang suka trading saham, fundamental yang paling utama yang menentukan nilai saham over value, under value itu kita dapat sekali, dan cara menjelaskannya sangat praktikal, mudah dimengerti, dan benar-benar bisa diimplementasikan di lapangan. Mungkin itu ya. Alhamdulillah setelah mengikuti kelas business valuation ini menambah pengetahuan saya terkait bagaimana menilai perusahaan, dan tentunya tidak hanya perusahaan di mana tempat saya bekerja gitu ya, karena bidang saya terkait dengan finance gitu, tapi juga untuk mengevaluasi perusahaan-perusahaan besar itu yang listing di market, dan ini sangat bermanfaat sekali.